Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulish syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca ke kitab, saya ingin mengijazahkan. Alhamdulillah saya dan beberapa jamaah malam Sabtu yang lalu, ya, Pak Haji Mahmud, Pak Ustadz Sabeni, Pak Abdul Aziz, siapa lagi, Pak Rudi, ya, dapat hadir haul Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki Ad-Dari Al-Makki Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Muhammad Yasin ini tinggal di Mekah, lahir di Mekah, dan beliau adalah salah satu ulama hadis tingkat dunia. Jadi bukan tingkat nasional, internasional. Bahkan beliau dikenal sebagai musnid ad-dunya. Musnid itu adalah orang yang dijadikan sanad. Musnid itu orangnya, isim fa'il. Jadi salah seorang yang dikenal sebagai musnid dunya itu adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani. Beliau meninggal pada bulan Safar tahun 1990. Masih musim haji di Mekah. Jadi saya masih berada di sana. Ketika beliau meninggal, saya masih ada mengurusi jamaah haji, karena bulan Safar itu ya masih banyak jamaah haji. Makanya setiap bulan Safar diadakan haul beliau. Dulu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari, itu di daerah Prapanca, di Masjid Al-Amjad namanya. Kemudian setelah beliau meninggal, dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Zakwan bin Kiai Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Halim Ad-Dari. Kedua-duanya adalah murid dan belajar langsung kepada Syekh Yasin. Kalau Kiai Abdul Hamid bin Haji Abdul Halim Ad-Dari saya nggak ngalami. Tetapi dengan Kiai Zakwan ini saya ngalami satu periode. Beliau belajar di Mekah, tinggal di rumah Syekh Yasin, dan belajar langsung kepada Syekh Yasin.
Sedangkan saya di Mesir, tahunnya hampir sama. Tahun 82-an, beliau sampai tahun 90, 3 bulan setelah Syekh Yasin meninggal, beliau kembali ke Indonesia. Nah, keulamaan Syekh Yasin Al-Fadani ini diakui oleh ulama-ulama internasional, wabil khusus dalam bidang hadis, wabil khususil khusus dalam bidang hadis musalsal. Nanti saya ijazahkan ini, ya. Ini ada 3 atau 4. Nah, malam ini yang pertama. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya kita bertambah nih ilmu kita, ya, terutama ijazah yang diberikan oleh para alim ulama. Saya banyak memberikan juga ya amalan-amalan yang sudah kita fotokopi untuk kita amalkan ya sedapat mungkin, khususnya yang sudah pensiun sih harus gitu. Karena nggak ada alasan lagi kalau kita tidak amalkan. Sedangkan yang masih bekerja, masih berdagang dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Nah, jadi Kiai Muhammad Zakwan ini adalah orang yang langsung belajar hampir 8-9 tahun langsung kepada Syekh Yasin di Mekah dan juga tinggal di rumah beliau. Alhamdulillah saya pernah lebaran di Mekah. Tahun 1988 saya selama bulan puasa itu di Arab Saudi. Jadi selama bulan puasa di Arab Saudi, kemudian sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Habis sholat Idul Fitri kita lebaran ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani beserta seorang teman, dan disitulah saya ketemu dengan Kiai Haji Muhammad Zakwan. Dan alhamdulillah Allah takdirkan bertemu lagi setelah di Indonesia. Dan lebih dekat lagi pertemuan tersebut karena apa? Karena jadi insya Allah calon besan. Insya Allah tanggal 9 Oktober hari Sabtu yang akan datang akan dilangsungkan akad nikah antara putri beliau dengan anak saya tertua, yaitu Zamili. Itu takdir Allah yang tidak bisa kita duga, kita sangka. Ya, pertemuannya dulu di Mekah, kemudian kita juga masing-masing ada kegiatan dan lain-lain, Allah pertemukan kembali ya, secara tidak disangka dan tidak diduga. Baik, kalau udah ada fotokopinya, lihat ke fotokopi doa suratil ikhlas. Yang baru datang boleh dibagi fotokopinya. Doa surat al-ikhlas. Kita sudah tahu ini mengenai keagungan surat al-ikhlas. Mobil khusus kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan lain. Kita malam Jumat yasinan, kelompok lain digencarkan kahfian. Kita udah biasa yasinan, ya jangan kita tinggalkan terus ya, kita baca yasin. Walaupun baca surat-surat yang lain boleh, tapi kalau afdolnya ya tergantung riwayat, sama-sama ada hadisnya. Karena kata Nabi, yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran diperas menjadi surat yasin diperas menjadi surat al-ikhlas, surat al-ikhlas diperas menjadi al-fatihah, al-fatihah diperas menjadi bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sama aja, apa saja kita amalkan, silahkan ya, silahkan. Nah, ini adalah bacaan doa suratil ikhlas, doa surat al-ikhlas atau qul huwallahu
Allahu ahad. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas. Ya Allah, berikanlah kami hidayat. Bihidayatil ikhlas, dengan hidayat surat Al-Ikhlas. Wa kaffir anna sayyiatina, kasrah bacanya. Sayyiatina binuril ikhlas. Wa kaffir anna, dan hapuslah dari kami. Kaffara yukaffiru, menghapus. Sayyiatina, dosa-dosa kecil kami. Sayyiat itu kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil tidak bisa dihapus kecuali dengan pertaubatan nasuha. Nah, kita orang Indonesia demen nih melakukan dosa besar. Dosa besar itu di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, hampir 62 dosa besar. Kategorinya 62-an, kalau kurang lebih lah. Bukan hanya syirik dan uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, bukan, banyak lagi. Termasuk yang ketiga adalah sumpah palsu, saksi palsu. Hati-hati kalau jadi pejabat itu. Pejabat ternyata sumpahnya itu serem, dengan nama Allah dan segala macam. Kalau kita nggak laksanakan, maka kita melakukan dosa besar, sama dengan uququl walidain, durhaka pada orang tua dan syirik kepada Allah. Hati-hati, ya, banyak sekali. Nah, kita nih demen jadi munafik, ya kan? Iza haddasa kadzaba. Ciri-cirinya ada 3. Iza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkar. Wa iza tumina khona, kalau dikasih amanat dia khianat. Munafik itu. Nauzubillah, ancamannya tuh Quran, Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Quran. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Nauzubillah. Cirinya udah kita tahu, siapa yang ngomong dusta, siapa yang kasih amanat khianat, siapa yang janji dia ingkar dan lain sebagainya. 3 aja udah. Nauzubillah. Apalagi kita udah lewat nih di dalam kitab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan dan goal manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan yang lain-lainnya itu sih komplementari, ya, hanya sifatnya tambahan, hiburan, kita rekreasi, kita makan dan lain-lain sebagainya yang buat kita senang. Itu bukan tujuan pokok, bukan. Hanya untuk wasilah untuk beribadah. Makanya kita berdagang, dapat rezeki dan lain-lain, mudah-mudahan sebagai wasilah ibadah kita. Bahwa tujuan kita itu bukan itu, gitu. Tujuan kita adalah illa liya'budun. Jadi wakaffir anna sayyiatina, dan hapuslah dari kami dosa-dosa kecil kami atau kesalahan-kesalahan kami, binuril ikhlas, dengan cahaya surat Al-Ikhlas. Warfa' darajatina bitilawatil ikhlas. Warfa', dan angkatlah, darajatina, derajat-derajat kami, bitilawatil ikhlas, dengan membaca surat Al-Ikhlas.
Jadi ada berapa? Ada 3. Ya Allah, berikanlah kami hidayat atau petunjuk dengan hidayat surat Al-Ikhlas, dan hapuslah segala kesalahan-kesalahan kami dengan cahaya surat Al-Ikhlas, dan angkatlah derajat-derajat kami dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya dzal fadli wal ihsani, wahai yang memiliki, wahai yang maha memiliki al-fadli, keutamaan, wal ihsani, dan keihsanan, wa najjina minan nirani, dan ini yang keempat, bi karomatil ikhlas, wa najjina, dan selamatkanlah kami, dan selamatkanlah kami minan niron, dari neraka, dari api-api neraka, bi karomatil ikhlasi, dengan karomah surat Al-Ikhlas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahil aliyyil azim, kecuali dengan bersandar kepada Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi arham ini superlatif namanya kalau bahasa Inggris, yang paling, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau kalimatnya panjang, the most beautiful, yang paling cantik. Jadi ya arhamar rahimin, wahai yang maha paling pengasih lagi maha paling penyayang. Terus di bawahnya Allahumma ja'alni, kalau sendiri, ya Allah jadikanlah aku. Kalau rame-rame Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah aku, atau jadikanlah kami minal mukhlisin, sebagian dari orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya ulang-ulang terus ini. Setiap kita ngaji, saya ungkapkan juga dari sisi grammar atau qawaid atau nahwu, ya. Jadi min ini adalah litab'id, sebagian. Jadi orang-orang yang mukhlis ini enggak semuanya nih, miliaran manusia dia masuk orang-orang yang mukhlisin. Enggak. Karena apa? Ada min di situ. Min litab'id, sebagian. Bahkan boleh jadi orang-orang yang mukhlis itu lebih sedikit ketimbang orang-orang yang enggak mukhlisin. Itu. Jadi lebih banyak yang enggak mukhlisin ketimbang yang mukhlisin. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi. Itu namanya litab'id, min. Kalau ada min, maknanya itu begitu kurang lebih. Makanya kita mohon, ya Allah jadikanlah aku, atau jadikanlah kami minal mukhlisin, termasuk dari sedikit orang-orang yang ikhlas. Nah, mukhlisin ini adalah isim fa'il, mukhlis. Kalau yang lebih tinggi adalah mukhlasi. Mukhlis ini masih belum top, masih ada yang lebih top, yaitu mukhlasi. Artinya apa? Ini udah cakep bener nih mukhlis, orang yang ikhlas hatinya. Ini harus kita latih, harus kita uji diri kita. Ikhlas enggak kita ini? Walaupun misalnya kita berinfak, bersedekah kepada orang, dan orang itu memaki-maki kita,
Boro-boro dia terima kasih, malah kita dimaki-maki. Itu bagus. Alhamdulillah kita dimaki-maki untuk mengukur keikhlasan kita atau enggak. Kan boleh jadi kita nyap-nyap, lu gua udah kasih lu ngomelin gua. Iya kan? Kenapa? Karena seharusnya kita tidak bersyukur kepada orang yang kita berikan itu. Kita bersyukurnya kepada Allah yang telah menggerakkan kita memberikan infak sedekah kepada orang lain. Lah ini kan ukuran kita, pengen dipuji, wah ini nulis ini buat yatim, ini dari Pak Haji ini. Hati-hati. Itu mukhlis. Artinya di dalam Al-Quran orang yang mukhlis padahal udah cakep, udah bagus banget ini kita, tapi setan masih bisa mengakali kita, masih bisa mengganggu kita, masih bisa menggoda kita. Itu mukhlis. Boleh jadi ntar lama-lama dia nggak ikhlas aja, besok gua nggak kasih lagi loh, gua nggak bagi-bagi loh, tobat gua. Ya. Tapi kalau mukhlas, iblis dan setan itu nyerah. Illa ibadaka al mukhlasin. Kan kata iblis, dia udah sumpah sama Tuhan, pasti saya akan ganggu anak Adam, depan, belakang, kiri, kanan dan lain-lain. Illa kecuali ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang mukhlas, yang posisinya ada di atas mukhlis. Mukhlis saja kita masih susah. Masih susah ini kita mukhlis. Kalau kita ngasih orang, pengennya kita dipuji. Terima kasih Pak, terima kasih. Enggak usah pakai terima kasih. Itulah yang kita syukuri. Alhamdulillah bahwa kita ikhlas dapat ngasih, walaupun kita diomelin dan lain-lain. Seharusnya kita untuk menguji dan mengukur keikhlasan kita. Ini para ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang mukhlasin itu mengukur apakah dirinya ikhlas atau tidak. Tuh begitu. Pengajian tasawuf malam Sabtu, ukhiza alaina al-ahdul ammin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekian tahun yang lalu. Itu adalah al-ikhlas. Yang pertama tuh, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi illa ibadakal mukhlasin, kata iblis, saya nggak sanggup dah ganggu manusia atau hambamu yang mukhlas, karena yang mukhlas itu berada di atas yang mukhlis. Ini dari sisi penggunaan gramatika atau tata bahasa. Jadi kalau mukhlis isim fa'il, kalau mukhlas itu isim maf'ul. Sama juga misalnya kata-kata al-muqarrabin, kita sering dengar ya, al-muqarrabin. Pernah nggak kita al-muqarribin? Muqarribin itu sepadan dengan mukhlisin. Kalau muqarrabin sepadan dengan mukhlasin. Tapi yang dipakai di dalam Al-Quran apa? Al-muqarrabin. Kalau al-muqarrabin artinya qarraba, mendekat. Muqarrabin dengan muqarribin. Kalau muqarribin kita berbuat, bekerja, beramal untuk mendekat. Kita yang proaktif. Jadi kita ibadah dan segala macam ini semuanya taqarruban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang proaktif. Tapi kalau muqarrabin kita pasif, tapi kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak banget kan? Nggak nyari duit, dikasih duit tuh datang. Nggak capek.
Kan banyak orang nyari duit, capek dulu baru dapat duit. Itu masih apa? Muqarribin. Tapi kalau muqarrabin, makanya malaikat al-muqarrabin. Kalau muqarrabin, kita didekati. Kita dikasih duit tanpa kita capek. Tinggal pilih nih. Makanya ya Allah, Allahumma ij'alni atau Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah aku, atau ya Allah jadikanlah kami minal mukhlisin, termasuk di antara yang sedikit orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Bihurmati suratil ikhlas, dengan kehormatan suratil ikhlas, surat al-ikhlas. Waj'alni minal khawas, atau waj'alna minal khawas. Dan jadikanlah aku, atau dan jadikanlah kami minal khawas, termasuk di antara sedikit orang-orang yang khawas. Ini khawas ini adalah terminologi atau istilah tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali membagi golongan atau kelompok manusia itu ada 3. Yang paling banyak adalah nih kita. Apa kita ini? Awam. Orang awam. Ibadahnya masih banyak belum benar, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya misalnya sholatnya mantap, khusyuk dan lain-lain. Kuantitasnya banyaknya Masya Allah, kita belum, si jauh kita. Ya, itu adalah orang awam. Yang kedua, ilmu kita masih jauh banget, panjang bener tuhnya. Bukan masih jauh, kalau masih jauh masih bisa kejar. Masih jauh, orang udah sampai Cirebon, kita masih di Bekasi mau ngejar. Itu awam. Jadi masih banyak banget kurangnya, ya. Tapi kita nggak sadar. Dari sisi keilmuan masih jauh. Dari sisi ibadah masih jauh. Apa yang kita banggakan ketika nanti kita dipanggil Allah dan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang banyak kan kita dosa, ya kan? Yang banyak banget itu dosa-dosa, dan bahkan kita bangga dengan dosa-dosa. Dikisahkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah, ini seorang sufi, ahli sufi dari Irak, kalau nggak salah dari Basra. Ada seorang ulama menguji beliau. Ini saya mau uji nih, bagaimana kehebatan Rabi'ah al-Adawiyah. Diajak maksiat, Rabi'ah Adawiyah dibujuk, dirayu dan lain-lain untuk berbuat maksiat. Bukan maksiat kayak berzina, tidak, sedikit aja yang ukurannya itu maksiat. Apa kata Rabi'ah Adawiyah? Saya lebih baik 10 tahun nggak makan ketimbang saya secolekan segini kena api neraka. Coba. Lebih baik 10 tahun, kan lama banget itu 10 tahun. Kalau Bang Toib aja 3 tahun. Lah ini 10 tahun. Rabi'ah Adawiyah milih nggak makan, kelaparan selama 10 tahun, ketimbang atau dibandingkan secuil kena api neraka. Makanya saya sudah sampaikan, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an ditanya, "Ya Imam, kapan saya harus istirahat? Atau kapan saya harus terlena, leha-leha, senang-senang?"
Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ntar kalau kaki kanan kamu sudah berada di pintu surga, kaki kiri belum, udah kaki kanannya udah nih, udah separuh gitu kan, barulah kau boleh berleha-leha. Jadi dunia ini adalah darul ibtilah. Nah, orang awam kalau kayak segitiga piramida, namanya ini segitiga piramida. Yang awam ini yang mana? Yang banyak nih numpuk nih di bawah nih. Kita paling banyak. Kalau dari 1 miliar manusia boleh jadi 900 juta nih orang yang awam. Kita ini yang semuanya serba kurang. Ini kurang, ibadah kurang, pahala kurang, sedekah kurang, amal kurang, bangun malam kurang, dan lain-lain. Kita anggus-anggusan, tahu anggus-anggusan? Artinya kita banting tulang mencari rezeki dan segala macam. Itu pun kadang-kadang yang nggak halal kita embat juga. Nauzubillah. Kan orang sekarang udah nggak milih, udah nggak milah. Cari rezeki katanya jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nauzubillah. Nauzubillah itu. Kalau dia niatnya begitu maka dapat yang haram. Yang subhat aja itu orang-orang ulama-ulama ajaran agama kita. Faman waqa'a fis subhati, kata hadis, waqa'a fil haram. Kalau kita yang dapat yang subhat aja, yang subhat, faqad waqa'a fil haram, maka sesungguhnya kita terjebak dalam yang haram. Contohnya mana? Kita di depan rumah kita, depan rumah nih ya, ada trotoar, ada jalan raya. Batas jalan raya sama trotoar kan ada itu. Kita kalau beli rumah, beli tanahnya juga kita nggak beli, itu nggak bayar. Kita parkir mobil lah di situ. Kalau kita tegur, kita ingatkan, marahan dia itu. Enak aja loh gitu. Tapi kan orang banyak nih kagak sadar itu. Oke lah kita nurutin dia nih walaupun ilmunya kurang. Tapi kan masuk kepada subhat. Paman waqa'a fis subhat, kata Nabi, kalau kita terjejas berada pada yang subhat, maka kita berada pada yang haram. Oke lah itu, dia masih mengatakan ini kan subhat atau apa ya, masih boleh gitu karena apa? Di depan rumah saya dan segala macam. Oke. Tapi kata hadis itu masuk kepada yang haram walaupun 50-50, oke. Tapi mau nggak kita menghilangkan, mendelet kesubhatan tadi dengan berinfak dan sedekah kepada masjid anak yatim tiap hari sebagai ganti kita parkir di yang subhat. Coba yang punya mobil, hati-hati nih. Ini saya sampaikan ini untung. Ya sehari 5.000. Apalagi 10.000, sebulan berapa? 300.000, mikir. Dia mikir itu 300.000, padahal dosa tuh, numpuk dosa. Termasuk juga yang dagang lah. Ya kan banyak di atas trotoar, ini segala macam dan lain-lain. Itu agar kita mendelet per hari dari keuntungan ya minimal 5.000 kita infakkan, itu kita delete karena kita nggak tahu itu, walaupun secara agama itu haram. Tapi oke lah ya, debat, perdebatan artinya iya, tapi kita harus ganti itu minimal 5.000, 10.000 per hari, biar enggak terasa banyak 300.000 atau 150.000 per bulan. Per hari aja udah pulang masukin di kotak amal. Niatkan. Bahkan kita niatkan juga infak sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dan segala macam. Nabi itu menganjurkan berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, apabila kita berinfak bersedekah, jangan lupa niatkan juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua, ayah, ibu, mertua dan lain-lain. Ya ini hati-hati. Karena naudzubillah Pak, kita kena
kecolek gidir aja bikin mie rasanya naudzubillah. Emang kita berani? Makanya umat Islam itu diberikan ibtila, ujian, banyak godaan dan lain sebagainya karena dunia ini bukan darul jaza. Darul jaza itu akhirat, rumah ganjaran nanti di akhirat. Dunia ini darul ibtila, rumah ujian. Kita sukses enggak? Ya. Sukses enggak? Kuat enggak kita menghadapi ujian atau ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya semua orang, setiap orang, bukan kita aja nih, semua dari A sampai Z, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, semua Allah ibtila, uji. Ujian itu macam-macam, bukan ujian itu kesedihan saja, nggak punya duit kita diuji gitu. Kesenangan juga banyak duit diuji, Allah uji. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau kami ingkar? Hati-hati ya. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waj'alni minal khawas, ya Allah jadikanlah aku, ya Allah jadikanlah kami termasuk di antara yang sedikit dari orang-orang al-khawas, ulama-ulama al-khawas. Ini berada di tengah. Nanti yang paling tinggi kerucut di tingkat piramida yang terakhir atau segitiga yang terakhir ini sedikit sekali, itu khawasul khawas. Udah pilihan ini ya. Kalau khawasul khawas dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu udah enggak menjadi perhatian. Kita orang awam, dunia perlu. Kalau tanpa dunia juga kita ibadah keleleran, nggak punya duit, ini belum dagangan belum laku segala macam, nauzubillah. Jangan sampai itu ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita lihatlah tukang sayuran di pasar tradisional nih di Kemayoran. Dia jam 3 jam 2 udah bekerja itu, ngambil barang dagangan dari induk segala macam. Waktu subuh kelewatan. Dia pagi jam 9 jam 10 baru selesai tidur. Zohor kelewatan, asar kelewatan. Iya kan? Mungkin dia maghrib, habis maghrib dia jalan lagi, udah belanja. Isya kelewatan lagi. Coba perhatikan, Pak. Nauzubillah ini. Tapi keuntungannya pun hanya berapa perak aja. Nauzubillah ini, ya. Makanya jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh yang bertanggung jawab memberikan rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai udah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang sering kita ungkap. Jadi waj'alni minal khawas, walaupun ini ada pertengahan, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan termasuk orang-orang atau hamba-hamba Allah dari yang sedikit orang-orang yang khawas. Orang-orang yang khawas ini adalah orang yang beribadah lengkap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas. Orang awam ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, atau maklinanya juga nggak ada dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim jalan. Artinya secara kualitas masih dipertanyakan. Secara kuantitas sunat qobliyahnya enggak, sunat ba'diyahnya enggak,
sunat apa wudunya, enggak, dan lain-lain. Coba kita ukur sendiri diri kita ini, nauzubillah. Makanya kalau ada kekurangan-kekurangan dari ibadah pokok kita, sholat, puasa, zakat, ibadat pokok, yang harian adalah sholat. Ketika sholat kita keleleran, tercecer karena aktivitas kegiatan dan lain-lain, kita harus tambel. Dengan apa? Berinfak, bersodakoh walaupun 1.000, 2.000 perak. Ya, begitu. Kenapa? Karena kalau kita lengah, lalai, gofil dan lain-lain, maka nauzubillah itu tatarok kama yataro kamu ar-ramal. Dia akan mengkristal, numpuk sebagaimana numpuknya pasir-pasir. Walaupun pasir itu halus, tapi kalau dia numpuk nanti sudah menjadi gunung. Itulah dosa kita, numpuk-numpuk. Karena apa? Dari kecil pepatah kita kan ada, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu dosa. Kalau kita numpuk pahala, masya Allah, alhamdulillah. Makanya kita harus mengkalkulasi bagaikan ilmu ekonomi. Ada debit, ada kredit. Tapi debit dan kredit ini harus kita konversi kepada dosa dan pahala. Bukan duit aja, bukan, tapi dosa dan pahala. Hari ini apakah pahala kita lebih banyak ketimbang dosa? Apakah dosa lebih sedikit ketimbang pahala? Itu buat neraca. Karena orang yang sukses secara ekonomi per bulan, ya, per bulan dapat gaji, adalah orang yang membuat neraca keuangan sehingga sehat finansialnya, keuangannya sehat. Artinya apa? Enggak besar pasak daripada tiang. Tapi kadang-kadang kita lupa, pas giliran dosa pahala kita nggak buat neraca seperti neraca ekonomi, kan gitu. Habislah kita nombok. Kalau bahasa kerennya besar pasak daripada siang. Kalau bahasa kitanya nombok atau tekor. Kayak negara kita ini kan tekor, ngutang mulu, tekor. Ya, boro-boro untung. Ya, tekor. Cuman bahasa ekonominya nggak tahu lah, istilahnya muluk-muluk. Tapi bahasa orang kampung aja, tekor. Selesai, udah paham kita. Nah, itulah negara kita juga katanya tekor mulu, nombok dan lain-lain. Ya, saya ulang. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir anna sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya zal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni minal mukhlisin bi hurmati suratil ikhlas waj'alni minal khawas. Nah, ini doanya. Tuqra'u ba'da kulli sholatin mi'ata marrah min suratil ikhlas. Tuqra'u dibaca ba'da kulli sholatin, setiap habis sholat, maksudnya sholat fardu, mi'ata marrah 100 kali. Min suratil ikhlas, dari surat al-ikhlas. Kalau di dalam pengajian tasawuf kita yang malam Sabtu, nggak tahu nih diamalin atau enggak, itu habis setiap sholat baca kulhu sebanyak berapa kali? 10. Makanya kan kita dianjurkan juga untuk berzikir yang takhsison, khususnya ba'da subhi dan ba'dal asri, qoblal ghurub, sebelum terbenam matahari. Itu biasakan 10. Ya. Jadi setelah kita
Allahumma antas salam minkas salam, kan terus kita baca Al-Fatihah, ya kan? Kemudian kita baca Al-Ikhlas 10, baru baca yang lain, baca ayat kursi sampai akhir, barulah kita baca tasbih, ya, subhanallah 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 dan seterusnya. Barulah setelah itu kalau malam atau subuh dan habis maghrib kita tambah dengan la ilaha illallah tahlil, ya minimal 33 kali atau 50 kali atau 100 kali. Kalau habis subuh saya sih biasanya 100 itu. Memang dari kecil kita di musola, saya sholat di musola tuh 100 kali. Habis maghrib ya 33 kali karena waktunya berdekatan, tapi afdolnya 100. Nah ini kan sekarang udah mulai memudar ini, ya kan? Jadi saya udah terbiasa sampai sekarang. Kalau habis subuh, setelah selesai semuanya zikir, saya mulai dengan baca sholawat 3000, terus istighfar 2000 atau 3000. Itu selesai setengah 9 atau jam 8. Maraton itu. Kita tutup dengan duha, ya. Ini bagi yang pensiun, paksakan. Allahumma paksain. Kalau yang masih aktif kayak Panaparul, janganlah, saya nggak anjurkan. Saya dapatnya. Ya, agar kita dawamkan itu. Karena kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan adalah dawam, istiqomah, continue tiap hari, tiap saat. Walau wa in qalla, walaupun sedikit. Enggak usah yang banyak-banyak, ya udah 100. Ya kan? Sholawat 100, kemudian tahlil 100, istighfar 100 dan lain-lain. Tapi jangan sampai ada yang bolong. Kalau kita kegiatan yang lain segala macam, ntar kita usahakan baca. Kenapa? Karena ini adalah tambelan daripada ibadah-ibadah kita yang tahu dari kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Maaf. Jadi sholat kita jauh banget dari sempurna, di mana kita harus menambal dengan ibadah-ibadah yang sifatnya gampang tapi bermanfaat, ya, untuk menambal segala kekurangan dan lain-lain. Nah, jadi dianjurkan setiap habis sholat kita baca 100 kali. Ini top nih. Atau minimal seperti yang pengajian malam Sabtu dalam tasawuf kita. Itu udah lama itu 10 kali. Kita jangan tinggalkan. Wa tuqra'u ba'daha hadzal du'a marratan wahidatan, dan kemudian atau wa taqra'u ba'daha, dan kita membaca sesudah membaca qul huwallahu 100 kali, kita baca doa ini 1 kali. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir anna sayyi'atina binuril ikhlas, dan 100 dan selanjutnya. Nah, sedikit lagi. Ini yang paling penting ini. Wa idza stadda 'alaika amrun. Nah, ini ada kata istadda 'alaika amrun. Dan apabila Anda kalian menghadapi satu persoalan yang syadid, yang berat, apa aja menurut ukuran kita, rezeki kita seret, usaha kita banyak yang pada kurang, apalagi COVID ini, semua pengusaha gede aja bangkrut, apalagi kita, termasuk saya lah, udah kena itu, udah sekian tahun. Iya, semua. Itu namanya istadda alaika amrun. Nah, kita pengen nggak terkena dampak. Faqra alfamarro, maka bacalah 1000 kali min suratil ikhlas, dari surat al-ikhlas. 1000 nih.
Wasalasina marrah minad doa. Kalau udah 1000 kita berdoa ulang-ulang 30 kali. Bukan sekali, 30 kali. Jadi surat Al-Ikhlas 1000, kemudian doanya 30 kali. Fa innallaha yufarriju 'alaika bi barakatis surati wad du'ai. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yufarriju 'alaika, akan memberi kepada kamu. Farroja yufarriju artinya mengeluarkan persoalan-persoalan itu bagaikan bisul pecah. Duas tuh bisul pecah. Alhamdulillah. Kan kalau ada bisul ngebet aja tuh. Kita mau gedik aja nih bisul kan gitu. Kalau udah bisul pecah, plong. Itu namanya farroja yufarriju. Jadi farroja yufarriju, Allah memberikan solusi, insya Allah. Bi barakatis surah, dengan keberkahan surat Al-Ikhlas, wa doa, dan juga doa surat Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Maknanya kita sudah tahu. Dan ini adalah ijazah yang kami yang hadir kemarin, ya, beberapa orang kesana langsung, dan kita diijazahkan langsung dari penerima ijazah langsung. Itu namanya kalau dalam ijazah, ijazah ahli, naik ke atas. Sedangkan bapak-bapak yang di sini yang saya ijazahkan itu juga menjadi ijazah nazil. Tapi walaupun ijazah nazil atau am, ya umum, juga termasuk ijazah. Sama seperti yang kita dapatkan dari Muallim Maulana Kamal Yusuf setiap penutupan taklim menjelang puasa. Itu sama, ya, sama statusnya. Jadi saya ijazahkan, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara terima. Saya terima ijazah, ya. Ya, sekarang tinggal diamalkan. Siapa yang mau segala usahanya lancar, rezekinya lancar, semuanya doanya diijabah, hajatnya diterima, dan lain-lain, nih amalkan. Ketika saya masih kecil dulu, saya masih kecil lah, masih SD lah, saya belum ingat. Tapi ada sebuah keluarga yang mengamalkan tiap malam Jumat baca Yasin 40 kali karena dia punya hajat. Ini saya masih terngiang-ngiang ini. Setiap malam Jumat dia baca Yasin 40 kali. Itu alhamdulillah berhasil, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saya tahu, saya nggak tahu selanjutnya, tapi saya mendengar. Dan dia berhasil dengan hajatnya itu membaca surah Yasin 40 kali tiap malam Jumat. Ya, kita udah semuanya kita amalkan, ya. Kita lakukan juhud namanya, kita berijtihad. Karena janji Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh pada kami. Lanahdiyannahum subulana, pasti kata Allah akan kami berikan jalan. Tadi itu jalan keluar, exit. Farroja yufarriju, tafrij. Makanya sholawat nariyah namanya sholawat tafrijiyah. Yang membaca berapa? 4.444 tafrij itu Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Kalau yang bid'ah kan ya biarin aja, masing-masing. Kalau dia nggak percaya ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan ngatain kita bid'ah dan segala macam, itu mah kebodohan intinya, ya. Jadi kebodohan. Karena orang baca sholawat kok dilarang gitu. Persoalannya pada redaksi.
Yang redaksi sih silahkan aja, macam-macam redaksi gitu, apa yang kita bisa. Bukan karena Allahumma sholli ala Muhammad aja, bukan. Itu adalah tingkat kecerdasan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membuat banyak redaksi daripada sholawat dan lain-lain. Saya kira ya kita cukupkan, insya Allah kita masih juga memberikan ijazah yang paling pokok nanti nih, yang terakhir, halaman terakhir ya, insya Allah malam Sabtu yang akan datang, jangan gak hadir ini ya. Ini kita menjadi ciri khas aswaja al-musalsal bimashil jabhati, itu paling terakhir. Musalsal adalah ya silsilah, bimashil jabhati mengusap jidat habis sholat. Kita aswaja nih, saya selalu ketika saya imam, saya sengaja tuh saya kerasin, karena kan saya belum berbalik gitu. Jadi kita memegang jidat, kemudian kita membaca. Saya karena dari pesantren, dari guru-guru, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah ini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhibil hamma wal hazan. Insyaallah malam Sabtu besok ya. Insyaallah datang biar kita kebagian ijazah. Ya baik, kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan lain-lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.